Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin memberikan materi ya terkait dengan cara menaikkan karir dan menaikkan achievement dalam hidup gitu ya. Cara menaikkan karir dan cara menaikkan achievement dalam hidup. Ya, oke, semuanya pasti semua itu pengen ya naikin karir, naikin pencapaian dalam hidup. Nah, apa sih cara-caranya? Apa sih kunci utamanya untuk menaikkan karir dalam hidup? Jadi simpel ya, kunci utamanya itu menaikkan karir itu adalah satu sebetulnya sih. Kunci utamanya apa itu? Kemauan yang sangat keras gitu. Ya, oke, kemauan yang keras. Ini emang hal yang klasik yang semua orang banyak omongin. Kita harus punya kemauan keras. Tapi bener, ketika kita punya kemauan keras, akan semuanya itu bakalan halangan dan rintangan di depan, tabrak semua gitu. Nah, tapi masalahnya gimana sih cara menimbulkan kemauan yang keras gitu? Cara menimbulkan kemauan yang keras itu salah satunya yang pertama gitu adalah rasa terdesak. Kalau kita memiliki rasa terdesak, itu pasti kita akan menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh gitu. Pokoknya harus selesai gitu. Contoh aja, kayak bikin video ini ya kan. Saya itu bikin video jam 00.45. Nih, jam 00.45 saya bikin video 00.45 ya. Kenapa saya bikin video 00.45? Karena saya udah janji sama Vicky untuk menyelesaikan video ini gitu ya. Nah, jadi rasa terdesak itu juga akan membuat kita itu sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya gitu. Dan ini nanti impact-nya terhadap pencapaian karir kita atau achievement kita gitu. Nah, contoh aja gitu rasa terdesak ini gitu. Saya tanya kepada teman-teman semua ya, organ apa yang paling penting gitu. Semua hampir rata-rata jawabnya jantung, hati, otak gitu kan itu. Ada yang jantung, hati, ginjal, pokoknya ya nggak jauh-jauh dari ya tadi jantung, hati, otak, jantung, hati, ginjal, atau jantung, paru-paru, otak gitu ya. Nah, tapi kita tahu jantung itu adalah organ yang sangat vital, tapi kita karena nggak rasa terdesak gitu ya kan itu. Kita tahu untuk jantung sehat itu adalah satu, pola makan yang bagus, dua, pola olahraga, yang tiga, pola hidup itu entah tidur, entah lain-lain gitu ya, pola makan, pola olahraga gitu. Nah, tapi karena nggak rasa terdesak, kita ini ngerasanya itu umur masih 27, 25, terus masih muda lah gitu. Jadi ya nggak olahraga pun juga nggak apa-apa gitu ya kan itu. Nah, tapi ini bom waktu bagi kita semua ketika nanti di masa tua nanti, atau ketika kita udah sakit gitu. Nah, ketika udah sakit itu terlambat gitu ya kan. Biasanya kalau kita udah punya sakit jantung terus mulai olahraga itu berat gitu, pasti dokter nyaranin olahraganya ringan-ringan gitu. Nah, ketika seperti itu gitu, itu akan sangat terlambat gitu ya. Jadi rasa terdesak ini sangat penting ya gitu. Tadi contoh aja terkait dengan organ sangat penting gitu ya. Kita tiap hari berdoa ya, pengen diberikan kesehatan ya, tapi nggak inline dengan tindakan kita gitu. Karena apa? Tadi karena tidak ada rasa terdesak. Coba teman-teman buat rasa terdesak gitu. Misalnya contoh tadi terkait dengan olahraga atau pola makan hidup yang baik gitu. Satu ya kan, kita harus sering lihat orang-orang yang sakit, sering nengokin orang-orang yang punya gejala-gejala yang organ-organ sangat penting, sering tanya ke mereka kenapa seperti itu. Pasti jawabannya dulu waktu mudanya nggak pernah olahraga, makannya sembarangan itu, seperti itu ya. Dan biar rasa terdesak ya tadi sering seperti itu. Terus yang kedua ya kan, tempelin ibaratnya kalau nggak olahraga, kalau nggak makan hidup sehat bakal seperti ini gitu kan, atau di alarm atau di reminder kepada teman-teman lainnya gitu. Itu ya, jadi rasa terdesak ini penting gitu. Nah, terus yang kedua ini untuk menciptakan kemauan yang keras adalah rasa kekecewaan. Nah,
pada aneh nih, kok rasa kecewaan itu bisa menimbulkan kemauan yang sangat keras gitu. Ya betul, yang itu kan. Jadi sebetulnya rasa kecewa itu bagus, asal kita bisa membalikkan rasa kecewaan itu dengan membuat kita akhirnya misal kita dikecewakan nih, ya itu kan, dikecewakan, ya kan, kita dihina, ya itu kan, lu nggak bakal bisa gini, lu ini gini, atau dikecewakan ibaratnya nggak sesuai dengan harapan atau apa. Nah di situ kita rasa sakit, dan di situ kita, kalau pola pikirnya kita bagus, menjadi mantul gitu. Tapi kalau pola pikir kita jelek, ya rasa kecewa itu nggak membuat kemauan yang sangat keras, tapi rasa kecewa itu menimbulkan kemauan yang sangat keras. Ya. Yang ketiga adalah ingin menunjukkan sesuatu atau pembuktian gitu. Ya, jadi kalau kita pengen kemauan yang sangat keras, ya kita harus ada apa nih gitu. Ya, gitu. Misalkan, oke, saya pengen membanggakan orang tua yang seperti apa. Nah, dengan seperti itu pasti kemauannya akan keras. Atau misalkan, ya saya ingin pencapaian saya seperti ini, biar apa? Biar anak saya nanti bisa melihat itu kan pencapaian bapaknya seperti itu dan bisa menjadi motivasi buat anaknya. Nah ini, jadi karena ingin menunjukkan sesuatu atau pembuktian. Ya. Yang keempat, untuk kita mempunyai kemauan yang sangat keras adalah punya alasan yang sangat kuat. Nah ini, punya alasan sangat kuat ini sangat penting, ya kan? Kayak saya, contoh ya, kayak saya ini di batik itu saya punya alasan sangat kuat ingin membatikkan tulis Indonesia. Jadi itu yang membuat saya mau bangun pagi, mau fight, mau apa gitu. Itu sih itu. Alasan sangat kuat saya itu cita-cita di batik ingin membatik tuliskan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Yang kedua terkait dengan properti, saya ingin memenuhi kebutuhan rumah masyarakat bawah. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya terus bersemangat kerja, semangat bangun pagi, semangat untuk capek, semangat untuk kecewa, semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah di depan, itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya alasan sangat kuat, itu teman-teman akan menumbuhkan rasa kemauan yang sangat keras, ya. Karena sebanyak apapun kita ilmu, sebanyak apapun kita network kita gitu kan, kalau kemauannya nggak keras, itu akan menjadi masalah besar gitu. Karena apa? Ya kalau kemauan nggak keras ya, walaupun kita pinter ya kita nggak fight, nggak gigih, nggak memperjuangkan kenapa harus berjuang gitu, seperti itu. Jadi paling penting adalah untuk menaikkan karir atau untuk membuat pencapaian dalam hidup adalah satu, kemauan yang sangat keras. Oke, setelah kemauan sangat keras, apa nih gitu yang membuat kita menaikkan karir atau pencapaian dalam hidup gitu ya. Oke, setelah kemauan sangat keras, orang yang mau nih gitu, mau sangat keras itu akan cari cara apapun gitu. Nah, saya kasih tahu nih cara-caranya untuk membuat kita karirnya baik dan pencapaian dalam hidup kita bagus. Ya, jadi gini, teman-teman, gitu itu jangan bermimpi kita karirnya bagus, pencapaiannya bagus gitu. Kalau kita nggak membataskan diri kita, jangan bermimpi seperti itu kalau kita nggak meningkatkan kapasitas diri kita gitu. Jadi lupain itu gitu ya teman. Kalau kita nggak memiliki menaikkan kapasitas diri kita, percuma seperti itu. Jadi caranya ya, setelah kita kemauannya keras tadi, mempunyai caranya gimana kemauan yang keras tadi, rasa terdesak, kekecewaan, ingin menunjukkan sesuatu atau pembuktian. Yang keempat, mempunyai alasan yang kuat. Setelah seperti itu kan, kita harus satu, memiliki kemampuan atau kapasitas, menaikkan kemampuan atau kapasitas gitu. Jadi kemampuan dan kapasitas kita itu harus ditambah, harus di-upgrade gitu. Nah, kemampuan kapasitas itu apa aja sih gitu ya kan? Nah ini gitu, ada teknis, ada non teknis gitu. Teknis itu misalnya saya seorang marketing ya kan, saya harus belajar bagaimana caranya kita membuat konten yang bagus, bagaimana caranya kita membuat ads yang bagus, yang tepat sasaran, bagaimana caranya copywriting yang bagus, bagaimana caranya bikin video yang menarik. Nah itu adalah kemampuan yang teknis gitu. Nah yang kedua adalah kemampuan soft skill gitu kan. Soft skill itu apa gitu kan, karena kemampuan teknis saja itu nggak cukup ya. Banyak orang yang ahli dalam
misalkan ahli dalam marketing nih, gitu kan, udah ahli dalam hal-hal teknis gitu kan itu. Tapi kalau kita nggak mempunyai kemampuan non teknis atau soft skill, itu tidak akan berjalan itu. Karena apa? Kita itu makhluk sosial, ya kan, yang ada dengan orang lain gitu. Yang ketika kita bagus secara teknis doang gitu kan, tidak bisa secara soft skill, itu akan sama aja bohong gitu. Nah, kemampuan soft skill apa aja sih gitu kan itu? Banyak teman-teman. Ada komunikasi, ada cara mempengaruhi orang lain, ada negosiasi, time management, leadership, dan lain-lain. Ya, jadi tadi ya, naikkan kapasitas diri kalian seperti itu. Ada soft skill, ada teknis. Ya. Yang kedua adalah pola pikir dan mindset. Ya kan, pola pikir dan mindset. Nah, kenapa ini pola pikir dan mindset ini perlu gitu? Nah, ini perlu banget teman-teman nih, dan pola pikir dan mindset kita bagus gitu. Kenapa? Karena hidup di dunia itu banyak sekali hal-hal yang di luar kendali kita, ya kan? Di luar kendali kita tuh apa? Misalnya, ya kan, atasan kita, customer, terus misalkan terkait dengan yang sekarang ya, pandemi, itu kan di luar dari kendali kita, ya kan, itu kan orang lain, itu kan itu. Terus keadaan market yang lagi sepi, itu di luar kendali kita gitu, ya kan gitu. Nah, tapi dengan pola pikir dan mindset yang bagus, itu kita bisa menyelesaikan semua hal-hal yang di luar daripada kendali kita gitu, ya kan. Kenapa seperti itu gitu, kan? Contoh gitu kan gitu, ya. Kita udah pinter secara teknis, soft skill kita bagus, ya kan. Nah, kembali lagi gitu, ya kan. Kalau kita mindsetnya jelek, ya gitu, karena misalkan ini, kan, kita punya ekspektasi A, ya kan, tapi di kenyataannya nggak sesuai harapan kita, ya kan. Misalnya, ya itu kan, kita ditipu orang, atau kita dikecewakan orang. Nah, di situ, ya kan, kalau kita nggak mempunyai pola pikir yang bagus atau mindset yang bagus, itu akan down, ya kan, akan down, dan kita akan menyalahkan keadaan gitu. Padahal yang ketika pola pikir atau mindset kita bagus, ya kan, ketika kita dikecewakan, ya kan, kita di situ berpikir, ya kan, kenapa nih, ada yang salah apa gitu kan itu. Kita kembali lagi ke kontrol diri kita. Oke, apa yang perlu kita perbaiki, ya, apa yang perlu kita beresin, ya kan itu. Kenapa bisa orang itu mengecewain saya gitu, kan itu. Nah, seperti itu. Jadi pola pikir itu penting gitu kan itu. Karena apa? Tadi ya gitu kan, analoginya petinju yang hebat itu bukan hanya bisa mukul, ya kan, tapi dia bertahan ketika dipukul gitu. Nah, itu petinju. Kalau otak, kalau mindset, ya kan itu kan, bukan hanya kita mempunyai mindset yang maju gitu kan, tapi bagaimana juga kita mempunyai pola pikir ketika kita dikecewakan, kita sakit hati, kita dikhianati. Nah, itu gitu, ya kan. Saya udah makan banyak asam garam, dan pola pikir dan mindset itulah yang menolong saya gitu, yang menolong saya dari keadaan yang di luar pada kendali kita. Setelah kita rencanain gini ternyata A dan B dan C nggak sesuai harapan dan lain-lain itu. Nah, itu mindset itu yang menolong diri saya gitu. Yang ketiga nih teman-teman gitu kan, apa nih itu adalah lingkungan yang baik gitu. Nah, penting nih gitu ya. Ketika kita mempunyai kemampuan teknis yang bagus, pola pikir yang bagus, kan. Yang ketiga adalah lingkungan yang baik. Kenapa lingkungan yang baik ini penting? Karena apa? Kita itu ketika punya masalah, ya kan gitu. Padahal kita tahu jawabannya harus seperti itu gitu. Tapi kita itu butuh verifikasi orang lain, butuh keyakinan orang lain juga. Biar apa? Untuk kita lebih yakin dalam bertindak gitu. Nah, ketika lingkungan kita jelek, ya, bagaimana untuk meyakinkan diri kita gitu, ya? Misalnya, ya, kita mempunyai achievement A gitu, ya, terus kita gagal, ya, terus kita tanya sama lingkungan kita, oh iya, ya udah, itu bukan salah kamu gitu, itu salah orang itu gitu, ya. Nah, itu gimana untuk memperbaiki diri kita,
ya kan itu. Nah itu, jadi cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang membuat kita itu lebih semangat, cari lingkungan yang membuat kita lebih achievement, cari lingkungan yang membuat kita termotivasi, cari lingkungan yang membuat kita lebih baik lagi gitu kan, seperti itu gitu. Karena lingkungan ini sangat penting sekali. Jadi kalau dengan siapa kita bergaul itu akan berpengaruh gitu, ya kan, seperti itu gitu. Oke ya, cari lingkungan yang baik penting sekali, ya kan. Kita berteman dengan siapapun boleh saja, kenal sama siapapun boleh saja, tapi bersahabat pilih-pilih, cari teman baik pilih-pilih, ya kan? Kalau kenal sama siapapun boleh saja gitu, dan tapi cari sahabat yang baik, teman yang baik pilih-pilih, karena itu mempengaruhi hidup teman-teman semua, mempengaruhi karir teman-teman semua, seperti itu. Dan yang terakhir paling penting adalah guidance policy. Guidance policy ini apa? Ya kan itu kan aturan gitu, ya kan, aturan. Karena apa? Ya kan? Penting nih teman-teman, ini guidance policy ini yang membuat kita lebih komitmen dan konsisten. Karena pada dasarnya perubahan itu mudah, yang sulit itu adalah konsistensi, ya kan. Ini saya sampaikan itu kan, ya. Kemauan yang sangat keras, ya kan, itu di tengah jalan itu bisa down gitu, ya kan. Nah tapi dengan tadi teman yang baik, terus yang terakhir ini guidance policy, itu akan menyelamatkan kita. Ya kan itu. Guidance policy ini apa? Misal nih gini, saya masih belum konsisten nih, misalkan terkait dengan kalau olahraga alhamdulillah konsisten, ya kan itu kan, terkait dengan jadwal gitu, ya kan. Nah saya bikin guidance policy, ya kan. Oke, kalau saya jadwalnya melanggar, ya kan, saya didenda gitu, seperti itu gitu, ya kan. Nah makanya kan saya bikin video di malam ini gitu kan. Karena apa? Malam-malam juga gue bikin video, karena apa? Saya udah ngomong ke Vicky, ya kan itu kan. Dan kalau saya nggak dikerjakan itu kan, besok gue didenda 200.000 gitu kan, seperti itu gitu. Itu sih gitu. Jadi guidance policy ini teman-teman sangat penting sekali gitu. Itu ya. Nah dari semua ini itu kan ada cara simpel, ya kan itu kan, untuk bisa mencapai yang tadi saya sampaikan gitu, ya kan itu. Cara simpel untuk mencapai yang tadi saya sampaikan, untuk karir yang lebih bagus, kan? Yaitu adalah gini, untuk mendapatkan kompetensi yang benar gitu kan. Jadi gini, untuk kita mempunyai kemampuan dan kapasitas dan pola pikir, ya kan, ini kita hanya butuh 30 menit saja dalam sehari, ya kan? Kalau saya dalam malam, ya kan, karena apa? Malam itu relax gitu, ya kan. Jadi 30 menit saja sehari konsisten. Coba teman-teman lakuin 30 menit konsisten, ya kan? Dan harus bikin guidance policy, ya kan? Kalau misalkan malamnya kecuali sakit ya, sakit oke, ya kan. Tapi di luar dari itu nggak bisa. Kayak misalkan apalah, misalkan terkait dengan anak lah, terkait dengan keluarga lah, terkait dengan acara lah gitu, dan itu nggak bisa. Pokoknya teman-teman lock kunci jadwalnya. Misalkan saya punya waktu 30 menit jam 8 atau jam 10 gitu. Karena apa? Kita harus ada pilihan gitu. Pilihannya dua, karena kalau jam 8 nggak bisa, ya udah jam 10 gitu kan. Teman-teman ya, kalau 30 menit konsisten, ya kan, 30 menit satu hari konsisten, dan 1 jam pada hari Minggu atau hari Sabtu, ya kan, konsisten gitu kan, itu teman-teman akan bisa mendapatkan kemauan yang sangat keras. Teman-teman akan bisa mendapatkan kemampuan naikin kemampuan dan pola pikir atau mindset seperti itu, ya kan. Nah, apa 30 menit konsistensi ini? Itu kan, yaitu adalah belajar, meningkatkan kompetensi kita, ya kan, teman-teman. Saya kasih tip ya. Sekarang itu sangat mudah, sangat murah gitu, ya kan. Banyak sekali platform, ya kan, kayak YouTube, TikTok, Instagram gitu. Nah, kalau saya gunakan 3 platform itu, TikTok, YouTube, Instagram, ya kan gitu. Nah, gimana caranya gitu kan? Oke, misalnya gini kan, teman-teman, TikTok itu juga bagus. Sekarang saya lagi banyak menggunakan TikTok untuk hal-hal yang sangat penting, kan? Gampang. Instagram juga saya banyak menggunakannya, gampang. Jadi gini, kalau teman-teman ada seorang marketing, ya kan, pengen belajar terkait dengan banyak marketing, ya kan, teman-teman
bikin 1 atau 2 akun Instagram, isinya itu yang khusus. Misalnya gini, saya pengen belajar terkait dengan copywriting. Ya udah, teman-teman followin semuanya terkait dengan copywriting. Nah, ketika teman-teman muncul, itu akan ngeliatin scroll isinya copywriting semua gitu, ya kan? Nah, teman-teman misalkan terkait dengan fashion gitu kan, ya kan? Ya udah, teman-teman follow Instagram fashion gitu, ya kan itu. Nah, karena apa? Orang itu, ya kan itu, butuh naikin kapasitas, butuh benchmark gitu, butuh wawasan gitu, ya kan itu. Nah, karena apa teman-teman, di dunia ini nggak ada yang baru, ya kan? Di dunia ini sudah ada semua, tinggal kita modifikasi aja gitu, seperti itu, ya kan itu. Kita beruntung hidup di dunia era sekarang, karena dunia ini nggak ada yang baru, kita tinggal modifikasi dan perbaiki aja gitu. Dan jadi kayak tadi ya gitu, ya kan. Misalkan saya seorang fashion designer, ya kan, ya sudah, followin aja di Instagram terkait dengan desain-desain sesuai dengan karakter kita. TikTok, ya itu kan, followin akun TikTok yang sesuai dengan ini kita, dan ini apa namanya, like juga seperti itu, karena algoritmanya seperti itu, algoritmanya akan ngomong seperti itu. Jadi gunakanlah media sosial yang baik dan benar. Saya sudah lama belajar otodidak menggunakan YouTube, medsos, YouTube, Instagram. Kalau TikTok baru-baru ini, ya kan. Di samping itu juga lingkungan yang baik juga, itu saya belajar juga di situ. Ya, jadi konsistensi teman-teman selama 30 menit. Ini caranya, 30 menit. Pertama terkait hal teknis, yang kedua terkait dengan non teknis, ya itu kan. Karena apa? Tadi penting ya, non teknis itu penting gitu, ya kan itu. Caranya komunikasi, negosiasi, caranya mindset gitu kan. Jadi tiap hari saya jamin, ya kan, perubahan sesimpel itu. 30 menit teman-teman tiap hari rutin terus gitu kan, ya kan. Dan 1 jam tiap hari Minggu gitu kan. 1 jam ini untuk apa? Untuk evaluasi gitu. Karena apa teman-teman semua? Ilmu yang kita dapat percuma aja, ya kan, kalau kita tidak pernah evaluasi. Jadi teman-teman ketika dapat ilmu tadi, tuliskan, dan apa yang kalian akan kerjakan, penting ini, ya kan. Kalian tulis nih, misalkan tentang marketing, ya kan, atau tentang leadership, tulis poin-poin apa yang penting dalam leadership. Oke, apa yang ingin kalian kerjakan. Nah, nanti dilihat, direview, itu kan pada hari Minggu dikerjakan apa enggak, seperti itu gitu. Dan terus konsistensi seperti itu. Ya, jadi itu aja teman-teman dari saya, cara simple untuk membuat karir kita naik adalah 30 menit tiap hari terkait dengan ilmu kita, ya kan itu. Terus 1 jam setiap hari Minggu buat evaluasi dan plan buat minggu kedepannya seperti apa. Ya, jadi oke teman-teman, itu aja dari saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semangat teman-teman semua. Tidak ada, saya sampaikan lagi, tidak ada orang pinter, yang ada itu orang yang tahu lebih dulu. Jadi teman-teman, ayo cepet tahu lebih dulu gitu, untuk karir kita naik. Tidak akan mungkin karir teman-teman naik, tidak akan mungkin achievement teman-teman naik kalau teman-teman tidak memantaskan diri teman-teman, kalau tidak upgrade diri teman-teman, seperti itu. Yang terakhir dari saya, konsistensi, ya. Bikin guidance policy, silakan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.